Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Suci nyawiji tunggal ati sami ngobekti memuji Gusti ajre. Shalom, Bapak Ibu Adiyuswa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Walaupun pertemuan kita dalam keadaan online. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian kita jemput dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menghantar kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, saudara-saudara kekasih dalam Adiyuswa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani firman, kiranya Engkau sendiri pakai hamba-Mu ini, sehingga Engkau sendiri yang akan berbicara pada kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Kidung KPJ 31 ayat 1 dan 3. Suawi prosuci nyawiji tunggal ati sami ngobekti memuji Gusti ajre sumalan sedih lan kasangsaran hina tos kabektan siye pangeran. pasrah mring Sang Rama
Rama miwah rumantya lawan reng panggoda amre solire tiang kang samyo nyipati katya kepranan sami nderek Gusti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon bimbingan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada henti kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami, para adioswo di akhir bulan pada saat ini. Bapa, di tengah-tengah ibadah kami juga ingin mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah Bapa, firman yang akan kami baca, kami renungkan ini menjadi kekuatan kami. Biar menjadi iman kami lebih bertambah lagi untuk yakin kepada Tuhan Yesus, karena Bapa adalah penuh kasih. Biarlah Bapa, renungan ini yang akan dibawakan oleh hamba-Mu yang akan membawakan renungan ini, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang mendengarkan boleh pulang menerima berkat firman dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16 yang demikian. Firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Sugeng enjang Bapak Ibu para adiswa ingkang kinasih dening Gusti, sugeng pepanggihan malih wonten ing ibadah tutup bulan adiswa ing bulan Agustus menika. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam ibadah, di dalam persekutuan meskipun secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita memuji dengan Kidung Pasamuan Jawi 200 ayat yang pertama.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, nats kita pada pagi hari ini adalah kita ambil dari Matius 5 ayat 13 yang demikian bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, para adiyiswa, para eyang, tentunya kita masih ingat tentang Putri Diana. Putri Diana dari Inggris dan juga Bunda Teresa. Kedua wanita ini memiliki latar belakang yang berbeda. Putri Diana adalah seorang putri dari Inggris yang banyak bergaul dengan kalangan bangsawan. Kehidupan sehari-harinya ada di dalam istana. Sedangkan Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang melayani warga termiskin di India. Jadi kehidupan sehari-harinya itu ngeladosi orang-orang miskin untuk Bunda Teresa. Meskipun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, namun kedua wanita ini disebut sebagai orang yang paling peduli di dunia. Mengapa? Keduanya dianggap sama sebagai orang yang paling peduli di dunia, dengan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka dianggap sama. Injih menika dikarenakan pengaruh mereka yang sama. Mereka sama-sama berjibah, mereka sama-sama melakukan aksi sosial yang besar, kepeduliannya yang besar, yang luar biasa, sehingga mereka dikatakan sama-sama berpengaruh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya juga mempunyai peranan untuk menjadi pengaruh yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, alah wong wis tuwa ae lho. Apa sing iso ndadekne pengaruh? Mungkin juga ada bapak, ibu yang dulunya dinas, bekerja, lajeng sakmenika sampun pensiun, berpikir, aku wis pensiunan lho. Wis gak iso, gak enek pengaruhe. Mekaten. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pengaruh yang baik tidak selalu karena memiliki jabatan. Menjadi pengaruh yang baik tidak selalu karena orang kaya atau karena orang terkenal. Mboten. Kita ingat ayat nats kita tadi. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kata kamu di sini yang dimaksud oleh Tuhan adalah orang-orang percaya. Panjenengan, para adiyiswa dan saya adalah orang-orang percaya. Berarti panjenengan dan saya adalah garam dunia. Menapa menika garam dunia? Sedaya pirsa nggih, menawi garam menika gunanya untuk menyedapkan masakan. Biasanya Bapak Ibu yang hobinya masak nggih, kalau pas masak menika ngincipi ngaten, kurang apa ya masakan iki? Oh, kurang uyah. Lajeng pun tambahi garam.
Nah, sak sampunipun pun tambahi garam menika, masakanipun dados eco, menjadi lebih sedap dari yang semula. Berarti garam menika saged ndadosaken bisa menjadi pengaruh yang baik terhadap masakan tadi. Yang tadinya hambar menika menjadi sedap. Maknyus ngaten. Bahasanipun lari-lari sak menika. Maknyus ngaten. Nah, Bapak Ibu dan para adiyiswa yang dikasihi Tuhan, jika hidup diumpamakan dengan garam, berarti hidup orang percaya bisa menjadi pengaruh yang baik, termasuk kita semua. Bapak Ibu para adiyiswa, sebagai orang percaya bisa menjadi pengaruh yang baik. Bagaimana menjadi pengaruh yang baik itu? Kalau di atas tadi sudah saya aturkan mengenai Putri Diana dan Bunda Teresa, kita bisa belajar dari kehidupan sehari-hari Ratu Diana dan Bunda Teresa ini. Menjadi pengaruh yang baik itu bisa dilakukan dengan menabur benih kebaikan melalui cara hidup kita masing-masing. Misal menjadi berkat, berguna bagi orang lain. Selalu bersukacita, membawa sukacita. Selalu bersukacita ini juga ada di dalam firman Tuhan. Bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dengan selalu bersukacita di dalam Tuhan, kita dapat menjadi pengaruh yang baik di dalam kehidupan ini. Bersukacita tidak ditentukan oleh keadaan. Rasul Paulus mengajak kita untuk selalu bersukacita dalam segala keadaan. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kondisi sekarang pun, dalam kondisi pandemi ini, kita juga bisa bersukacita dan memang harus selalu bersukacita. Mungkin dari kita ada yang berpikir, lah kondisi ini kaya ngene kok piye oleh arep bersukacita. Wakeh masalah, banyak masalah. Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat selalu bersukacita, kita dapat senantiasa bersukacita kalau Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang akan meneguhkan iman kita, bahkan menolong kita untuk kita memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita, atas setiap keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kita akan mendatangkan kebaikan. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mohon, kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa diam dan tinggal di dalam hati kita. Karena hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja, maka kita dapat bersukacita senantiasa, sehingga kita juga bisa menjadi pengaruh yang baik di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita kumpulkan persembahan yang sebelumnya kita dasari dengan firman Tuhan
dari Yeremia 33 ayat 11b yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Monggo kita kumpulkan persembahan ini sambil kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 154 ayat yang pertama. Atrengeng tias kula ngaturkan panuwun Gusti, patuko ngasihi kula kagungan to mumpuniku Gusti sungsang kula sawetahing dosa jiwa lan raga wit kula tandarke pundhut kang maci kang langkung prayogi sinaos Gusti wong puniku Gusti panyuwun kula mugi katampio atur kawula mregesang kawula kagem paduka pirantos sapala. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Monggo kita dedonga. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu mengenai peran kami sebagai orang percaya untuk menjadi garam dunia. Roh Kudus kiranya memampukan kami, para adieswa, supaya kami bisa selalu bersukacita dalam segala keadaan, sehingga kami senantiasa sehat, senantiasa bisa membawa pengaruh yang baik di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Di antaranya Ibu Dodi, biarlah Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang selalu menuntun dan menyertai dan memberkati, sehingga Bu Dodi ini bisa segera sehat dan pulih kembali seperti semula. Kami berdoa bagi pengurus Adieswo dan juga semua anggota Adieswo. Biarlah Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan, sehingga di dalam masa sepuhnya bisa beraktivitas dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi para tenaga medis, bagi para tenaga keamanan. Berkati Tuhan dan lindungi mereka ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan dapat membuat bangsa ini segera bebas dari pandemi. Dan kiranya Tuhan juga tuntun kami sebagai orang percaya untuk selalu setia dan patuh menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam mempersembahkan terselip dosa dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu sertai dan berkati kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 448 ayat yang pertama. Roh prajurite Gusti kang samya tinuta awu padha suwala nyebar kabar adya yaiku kabar sih rahmat kedak saking swarga sinungkan ra umat binure pracaya ayo maju jokires atimu marga Gusti nganti salahkumu. Ayo maju undang samangkyo murih kang blasar ketuni ratopan adya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Raharjo sing Gusti kita tumrap lan kita raharjo sing Gusti kita tumrap lan kita tentrem raharjo sing Gusti kita sing Gusti kita